Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung kembali di pembelajaran IPA bab besaran dan satuan. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi ini. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Tujuan pembelajaran bab ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan antara besaran dan satuan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dari besaran dan satuan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah besaran. Kita bahas dulu. Besaran dulu adalah pengertiannya segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Apapun itu, jika bisa diukur dan hasilnya bisa dituliskan dengan angka, maka itu dikatakan adalah besaran. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti kenal dengan yang namanya panjang, luas, waktu, massa, dan lain-lain. Dari SD pun kalian juga sudah tahu tentang hal itu. Maka jika kalian ukur panjang papan, kalian akan menemukan hasilnya, dan hasil itu bisa dituliskan dengan angka. Itu artinya besaran. Besaran dikelompokkan menjadi dua macam anak-anak, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok itu artinya besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Maksudnya besaran itu sudah ada dari sejak dulu. Pemakainya juga semua secara internasional. Jumlah besaran pokok itu ada 7 macam. Di sini ada tabel yang mencantumkan macam-macam besaran pokok. Tadi saya sebutkan ada 7 besaran pokok. Di sini yang pertama adalah panjang. Panjang simbol besarannya adalah L, satuannya meter, simbolnya M. Kemudian ada massa. Massa simbol besarannya M, satuannya kilogram. Kemudian yang ketiga adalah waktu, satuannya simbolnya adalah T, satuannya sekon. Yang keempat, kuat arus listrik, simbol besarannya adalah I kecil ya anak-anak. Kemudian satuannya ampere atau A besar. Kemudian ada suhu, suhu simbolnya T besar, satuannya Kelvin. Jumlah zat simbolnya adalah N kecil, satuannya mol. Yang terakhir adalah intensitas cahaya, simbol besarannya adalah I besar. Nah, ada 7 macam besaran pokok itu tadi dipakai secara mendunia, menyeluruh seluruh dunia, maka 7 besaran pokok ini sama. Sehingga satuannya yang dipakai adalah satuan internasional, mulai dari meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan candela. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama adalah besaran pokok, sekarang yang kedua besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan terlebih dahulu dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding besaran pokok, karena besaran turunan ini salah satunya adalah pembentuk rumus-rumus untuk perhitungan. Ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Saya bentuk tabel, di situ ada tertulis volume, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan massa jenis. Dan banyak besaran turunan itu bukan hanya ini aja, tapi masih banyak lagi. Sekarang masuk pada satuan. Tadi besaran sudah selesai sama dengan besaran turunan. Sekarang masuk pada satuan. Satuan itu apa sih sebenarnya? Satuan itu sebenarnya adalah pembanding dalam pengukuran. Satuan dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah satuan baku atau satuan SI. Satuan SI, satuan internasional, adalah satuan yang diakui secara internasional. Satuan yang dipakai seluruh dunia itu adalah satuan internasional. Sebelum adanya sistem satuan internasional, satuan yang dipakai adalah MKS. Sistem MKS ini
kepanjangan dari meter, kilogram, sekon. Dan sistem CGS yang kepanjangannya adalah sentimeter, gram, dan sekon. Itu tadi macam-macam satuan. Satuan yang pertama yaitu satuan baku. Yang kedua adalah satuan tak baku. Satuan tak baku artinya adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Artinya setiap daerah hasil pengukurannya berbeda-beda. Contoh, mengukur dengan menggunakan jengkal tangan atau dengan menggunakan depa. Ada juga yang menggunakan langkah kaki dan lain-lain. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di satuan baku saja. Untuk selanjutnya kalian saya berikan tugas. Tugas ini kalian tulis nanti di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Google Class IPA. Nanti di Google Class sudah saya cantumkan tugasnya. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.